Timnas Indonesia U17 bakal melawan Afghanistan dalam laga terakhir grup C Piala Asia U17 2025, Jumat 11 April dini hari waktu Indonesia Barat. Duel ini akan berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Laga ini tidak lagi menentukan untuk kedua tim. Indonesia dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dan juga menjadi juara grup, sedangkan Afghanistan tersingkir. Pertandingan nanti akan jadi pertemuan pertama Timnas U17 Indonesia dengan Afghanistan. Sebelumnya kedua tim tidak pernah berduel di semua ajang. Meskipun begitu, tim senior Indonesia dan juga Afghanistan tercatat 2 kali berhadapan sejak 2021. Kedua duel itu terjadi dalam pertandingan uji coba pada tahun 2021. Duel pertama terjadi saat skuad Garuda tengah melakoni pemusatan latihan di Dubai Mei 2021. Ketika itu Indonesia kalah 2-3. 6 bulan berselang Indonesia versus Afghanistan berduel di Turki dalam laga persahabatan. Tim Merah Putih kembali takluk kini dengan skor 0-1. Di samping itu dalam melawan Afghanistan nanti Timnas Indonesia U17 berpotensi memainkan sebagian pemain pelapis. Hal itu diutarakan oleh pelatih Nova Arianto yang akan merotasi pemainnya dengan yang belum mendapatkan menit bermain pada laga terakhir grup. Rotasi ini dibutuhkan Indonesia guna menjaga kebugaran pemain yang selalu dimainkan saat menang atas Korea Selatan dan juga Yaman. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto tidak ambil pusing soal situasi yang tengah dihadapi oleh Afghanistan dan memilih fokus pada kondisi Iputu Panji dan juga kawan-kawan. Dua kesebelasan meraih hasil yang berbeda dalam 2 laga sebelumnya. Skuad Garuda Asia menang atas Korea Selatan dan juga Yaman, sementara tim muda Singapurasan bisa dibilang dalam kondisi babak belur lantaran kekalahan 0-2 dari Yaman dan juga 0-6 dari Korea Selatan. Nova Arianto merasa lawan dalam keadaan yang tidak bagus setelah 2 kekalahan tersebut. Namun itu tak menjadi masalah buatnya. Sekali lagi, saya tidak fokus melihat kondisi lawan, walaupun saya melihat secara mental dan psikis mereka cukup turun. Tapi saya tidak melihat itu, dan saya sampaikan kepada pemain harus tetap fokus dengan apa yang akan kita buat besok, ucap Nova Arianto. Ex-Tengah Timnas Indonesia itu hanya ingin anak asuhnya tetap memberikan yang terbaik dalam laga melawan Afghanistan sebelum melangkah ke perempat final Piala Asia U17 2025. Saya minta pemain tetap kerja keras dan semoga kita bisa meraih hasil maksimal besok, katanya menegaskan. Tak cuma sekali Nova Arianto mengingatkan agar anak asuhnya tidak terbuai dengan 2 kemenangan awal yang berbuah tiket ke Piala Dunia U17 2025. Dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan, putra mantan pemain dan juga pelatih Sartono Anwar itu menginginkan anak asuhnya melupakan euforia ke Piala Dunia dan juga serius menghadapi lawan yang akan dihadapi. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto tak mau anak asuhnya berlarut-larut di mabuk euforia lolos ke Piala Dunia lantaran ada pertandingan yang masih harus dijalani. Timnas Indonesia U17 sudah memastikan tiket ke Piala Dunia U17 setelah memenangi laga melawan Korea Selatan dan juga Yaman. Saya minta lupakan euforia kita lolos ke Piala Dunia 2025 dan saya mau lihat fokus pemain tetap sama seperti sebelum kita lolos, ucap Nova Arianto. Pemain harus tetap fokus dengan rencana setiap pertandingan dan melawan Afghanistan kita lihat apa yang bisa dilakukan para pemain dan saya harapkan kita bisa meraih hasil maksimal, sambung mantan bek Timnas Indonesia tersebut. Ya, pesan Nova Arianto tak berlebihan karena daya juang tim bisa saja terpengaruh lantaran perasaan gembira yang berlebihan. Terlebih yang dia asuh adalah pemain-pemain belia. Yang pasti kita bersyukur kita lolos ke Piala Dunia 2025 dan sekarang sama seperti kita datang ke sini, saya minta pemain tetap fokus di setiap pertandingan. Kita tidak mau melihat kita lolos ke Piala Dunia atau tidak. Apakah kita harus juara grup atau harus ke final itu tidak saya pikirkan. Pemain saya minta fokus di setiap pertandingan dan laga terdekat lawan Afghanistan, tegas pemain yang pernah membela Persebaya dan juga Persib itu. Nova Arianto meminta para pemain tak meremehkan Afghanistan yang berstatus tim juru kunci di grup C Piala Asia U17. Indonesia dipastikan lolos ke perempat final usai meraih kemenangan beruntun di 2 laga. Kemenangan itu membuat Indonesia menghuni puncak klasemen grup C dengan 6 poin, sementara Afghanistan berada di dasar klasemen dengan catatan 2 kali kalah. Meskipun lebih diunggulkan, Nova Arianto meminta pemain tak meremehkan tim lawan.
Konsentrasi pemain tidak boleh menurun walau akan menghadapi tim juru kunci. Yang pasti semua pertandingan sangat penting buat kami dan fokus kami tetap sama. Kami tidak pernah merasa Afghanistan di atas atau di bawah kita, kata Nova Arianto dalam rekaman wawancara yang diterima. Di samping itu, Nova Arianto mengakui mental dan juga psikis para pemain Afghanistan sempat drop setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Namun ia meminta kepada anak asuhnya tetap fokus demi meraih hasil yang positif. Nova Arianto tetap ingin anak asuhnya tampil seolah belum lolos Piala Dunia saat bertemu Afghanistan. Nova Arianto menginginkan anak asuhnya tetap beretitut seperti seolah belum lolos Piala Dunia untuk lawan Afghanistan. Saya mau lihat fokus pemain tetap sama sebelum kita lolos Piala Dunia. Fokus game per gamenya. Kita lihat apa yang bisa dilakukan pemain saat lawan Afghanistan, tambahnya. Nova Arianto juga mengindikasikan bila dirinya tidak akan meremehkan Afghanistan. Meskipun dalam pengamatannya karena sehotel dengan Indonesia, Nova menilai mental Afghanistan telah terguncang akibat tereliminasi dari Piala Asia U17 2025. Walaupun saya lihat di hotel tempat kita menginap bersama, saya melihat secara mental, secara psikis mereka cukup turun ya, tapi saya nggak mau lihat itu dan saya sampaikan kepada pemain ya harus tetap fokus dengan apa yang akan kita buat besok. Dan saya minta pemain tetap bekerja keras dan semoga bisa meraih kemenangan, tambahnya. Pundit Malaysia Dr. Datuk Pekan Ramli mengingatkan pemangku sepak bola Malaysia untuk melakukan reformasi agar tak tertinggal jauh dengan timnas U17 Indonesia yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pekan Ramli menilai bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan juga Dewan Olahraga Nasional atau MSN dan pemangku sepak bola bisa bekerja sama untuk membenahi sistem pengembangan sepak bola. Ia menilai bahwa Malaysia terlalu sibuk dengan perselisihan pemangku kepentingan sehingga tak sadar bahwa negara lain telah meninggal. Kita perlu meninjau kembali program pengembangan akar rumput ini dari tingkat sekolah untuk melihat siapa saja pemangku kepentingannya, lalu siapa saja pemangku kepentingan di tingkat nasional, kata Pekan Ramli sumber Arena Metro. Ada beberapa pemangku kepentingan yang tidak dapat duduk bersama dengan baik untuk memilah dan meninjau kelemahan-kelemahan yang terjadi di skuad nasional. Kami sibuk dengan itu, tetapi orang lain telah lolos ke Piala Dunia berdasarkan prestasi. Jadi ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga meyakinkan kita, ujarnya. Untuk itu ia meminta untuk melakukan perubahan besar agar tak jauh tertinggal dari negara lain. Kita harus bertekad melakukan sesuatu seperti reformasi, transformasi agar kita tidak tertinggal jauh, ujar Pekan Ramli. Timnas U17 Malaysia memang tak ikut serta Piala Asia U17 2025. Mereka gagal lolos ke Piala Asia U17 2025 setelah hanya finish di posisi kedua di bawah Uni Emirat Arab di grup H babak kualifikasi. Malaysia hanya meraih 1 poin pada kualifikasi. Mereka kalah 0-2 dari Uni Emirat Arab dan juga bermain imbang melawan Laos dengan skor 2-2. Hanya 3 wakil Asia Tenggara yang tampil di Piala Asia U17 2025. Mereka ialah Timnas U17 Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Dan Timnas U17 Indonesia telah lolos ke perempat final dan Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Thailand menjadi wakil ASEAN paling buruk di Piala Asia U17 setelah digilas China. Thailand melakoni pertandingan ketiga grup A melawan China di Orchard Sport Club Stadium Taif, Arab Saudi, Rabu 9 April. Tim muda Gajah Perang itu kalah telak dengan skor 0-2. 2 gol China dilesakan oleh Bunyamin pada menit ke-56 dan Jiang Ziqin pada menit ke-59. Kekalahan ini membuat Thailand resmi tersingkir sebagai juru kunci grup. Tak hanya itu, Thailand juga tak memiliki sama sekali poin. 3 pertandingan Thailand di grup A berujung kekalahan. 2 laga sebelumnya, Thailand kalah 1-4 dari Uzbekistan dan juga tumbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-3. Ya, hadirnya talenta Manchester United Silva Meses nampaknya tak membantu banyak untuk Thailand di Piala Asia U17 2025. Pemain tim muda Manchester United tersebut hanya menyumbangkan 1 gol saat melawan Uzbekistan. Silva Meses kemudian menjadi starter pada laga melawan Arab Saudi dan juga China. Ia tak bisa berbuat banyak pada laga itu. Pemain 15 tahun tersebut bermain selama 69 menit saat melawan Arab Saudi dan juga 66 menit menghadapi China. Hasil Thailand di Piala Asia U17 2025 menjadi paling buruk dibandingkan wakil ASEAN yang lain, yakni Timnas U17 Indonesia dan juga Vietnam.
Vietnam masih lebih baik daripada Thailand. Tim besutan Cristiano Ronaldo itu sudah memiliki 2 poin hasil imbang melawan Australia dengan 1-1 dan juga Jepang 1-1. Vietnam berada di posisi ketiga grup B. Mereka masih memiliki peluang lolos ke perempat final sekaligus Piala Dunia U17 2025. Dan syarat untuk itu adalah Vietnam mengalahkan Uni Emirat Arab pada laga terakhir Kamis 10 April. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.